Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom sidang jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita boleh bertemu lagi untuk sama-sama memuji Tuhan, untuk sama-sama menyembah Dia, menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya hidup kita hari ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Mari cari tempat yang terbaik sehingga kita boleh dapat menyembah Tuhan tanpa terganggu dengan lingkungan sekitar kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh datang malam hari ini untuk menyembah-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Sekali lagi Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau beri bagi kami. Satu alasan kami datang malam ini, kami menaikkan setiap ucapan syukur kami untuk apa yang sudah Tuhan buat. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Mari sidang jemaat Tuhan, angkat suara-Mu, kita sembah Dia. Bapa kami bersyukur, Bapa kami bersyukur, Tuhan, hanya Kau yang layak kami tinggikan, hanya Kau yang layak kami agungkan. Raja kami Engkau, Yesus Kau kekuatanku, Kau pengharapanku. Kami nanti-nantikan Engkau, kami harapkan Engkau Tuhan. Kau yang kami butuhkan. Oh, 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 Tuhan, Kau yang kami inginkan, Kau yang kami perlu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau katakan bersama, Bapa, ku mau indah di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku Kau hiasi. Mari kita angkat pujian ini, katakan bersama, Bapa, ku mau indah di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku Kau hiasi. Oh, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati-Mu. Mari sama-sama katakan, Bapa, ku mau indah di mata-Mu
dan mulia dalam pandangan-Mu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku Kau hiasi. Mari katakan lagi, Bapa, Bapa, ku mau indah di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Disingkatnya hari hidup ini, mari katakan bersama, ku rela batinku Kau hiasi. Oh, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan. Oh, kami mau katakan bersama, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Oh, oh, seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati-Mu. Seperti Yesus, seperti Yesus. Mari angkat tanganmu. Seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, kami mau yang selalu menyukakan hati-Mu. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati-Mu, yang selalu menyukakan hati-Mu, yang selalu menyukakan hati-Mu. Oh, oh, Tuhan, kami mau seperti-Mu. Oh, oh, kami mau seperti Engkau Yesus, yang selalu menyukakan hati-Mu. Bapa, kami mau indah, kami mau indah, oh, oh, indah di mata-Mu, seperti anak-Mu Yesus. Oh, oh. Dimanapun sidang jemaat Tuhan berada, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan sembah Dia. Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Kami menyadari semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Oh Tuhan, hanya Kau yang kami perlu, hanya Kau yang kami ingini, hanya Kau Tuhan,
hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Bapakku, hanya Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, kami mengarahkan hati kami, pikiran kami kepada kerajaan-Mu. Kiranya Engkau berkenan, kiranya Engkau berkenan, kiranya Engkau berkenan akan setiap pujian kami, anak-Mu. Berkenan, berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya kepada-Mu. Aku percaya padamu Tuhan. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, tanah air surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Mari kita angkat pujiannya, katakan bersama. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabat, sampai akhir setia.
dari jauh memandang negeri perjanjian. Kanaan surgawi permai, tanah air yang kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Oh, bawa aku ke sana dan ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, oh, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Oh, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu Tuhan. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Oh, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana dan ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Oh, kami mau katakan, bawa aku ke sana dan ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Oh, sebab hanya Engkau Tuhan. Kami tahu saat kami angkat tangan kami Tuhan, Engkau turun tangan untuk menyelamatkan hidup kami. Karena kami percaya, karena kami percaya Engkau ada. Bagi setiap kami, bagi setiap umat-Mu Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu, kami memilih untuk percaya Kau yang memandu hidup kami, Kau yang
menuntun langkah kami. Sebab itu kami percaya Engkau. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk anugerah keselamatan ini. Kami percaya akan firman-Mu, itu yang sanggup menuntun langkah kami Tuhan. Oh, hidup kami aman bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau pengharapan kami. Engkau langit baru, bumi baru kami. Kami mau berharapannya kepadamu. Kami mau berharap padamu. Oh Tuhan, iya Bapakku, kami mau percaya dan memilih untuk tetap percaya dan mengandalkan Engkau, Engkau Tuhan. Ini kami Bapa, ini kami Bapa, ini hidup kami persembahkan, hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan, kiranya Engkau berkenan, kiranya Engkau berkenan. Kiranya Engkau berkenan akan hidup kami. Kami tahu sampai di rumah Bapa, kami harus terus berjuang. Kami harus mempersiapkan hidup kami Tuhan. Bahkan di tengah keadaan kami, apapun yang sedang kami alami saat ini jemaat-Mu, kami percaya Engkau hadir untuk menjamah setiap umat-Mu dimanapun mereka saat ini berada. Kami percaya hadirat-Mu memulihkan kami. Hadirat-Mu membawa damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Kalau hari ini hari terakhirku, ku pulang ke rumah abadi Bapakku. Tak ada sesuatu yang ku pertahankan, tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhirku, mestinya hidup telah bersih di mata-Mu. Pekerjaan Bapa harus ku tunaikan, sedia menghadap pengadilan Tuhan. Mari katakan lagi. Kalau hari ini hari terakhirku, ku pulang ke rumah abadi Bapakku. Tak ada sesuatu yang ku pertahankan, tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari
ini hari terakhirku. Mestinya hidup telah bersih di matamu. Pekerjaan Bapa harus kutunaikan, sedia menghadap pengadilan Tuhan. Tolong aku hidup tidak bercacat celah. Tolong aku untuk berkenan di hadapan Bapa. Hanya ini satu-satunya tujuan hidupku. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaanmu. Kalau hari ini hari terakhirku, ku pulang ke rumah abadi Bapakku. Tak ada sesuatu yang ku pertahankan, tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhirku, mestinya hidup telah bersih di matamu. Pekerjaan Bapa harus kutunaikan, sedia menghadap pengadilan Tuhan. Tolong aku hidup tidak bercacat celah. Tolong aku untuk berkenan di hadapan Bapa. Hanya ini satu-satunya tujuan hidupku. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaanmu. Tolong aku hidup tidak bercacat celah. Tolong aku untuk berkenan di hadapan Bapa. Hanya ini satu-satunya tujuan hidupku. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaanmu. Mari angkat tanganmu bersama, katakan, tolong aku Tuhan, tolong aku hidup tidak bercacat celah. Tolong aku untuk berkenan Tuhan di hadapan Bapa. Dengan segenap hati kami, hanya ini satu-satunya tujuan hidupku.
Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaan-Mu. Mari sama-sama katakan, oh Tuhan tolong, tolong aku hidup tidak bercacat celah. Tolong aku untuk berkenan di hadapan Bapa, dan hanya ini satu-satunya tujuan hidupku. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaan-Mu. Oh, persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaan-Mu. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Sebab hanya Kau yang layak menerima segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Bapa, kami datang saat ini membuka hati kami selebar-lebarnya dan meminta Tuhan untuk berbicara mengajari kami kebenaran Tuhan, karena hanya melalui kebenaran demi kebenaran kami bisa diubahkan dan hidup kami hari lepas hari ini dengan berjalan waktu bisa berjalan sesuai dengan kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami buka hati kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, melanjutkan tema kita minggu lalu, yaitu etos kerja dan berbudaya di sorga. Yang kedua, saudara sekalian, kalau manusia harus bekerja dan mengembangkan dirinya, sebenarnya hal itu merupakan sebuah tanggung jawab yang Tuhan beri supaya manusia dapat mengelola alam semesta yang telah Tuhan ciptakan. Jadi karena manusia diciptakan sebagai seorang pekerja, maka kerja itu merupakan tempat di dalam rancangan Tuhan yang agung. Mari kita perhatikan bersama apa yang tertulis di dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 sampai yang ke-28 dan pasal yang kedua ayat yang kelima, di mana dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dilanjutkan dalam pasal 2 ayat yang kelima. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Melalui apa yang dikatakan di dalam Kejadian 1, 27, 28 dan Kejadian pasal yang kedua ayat 5,
maka kita mengetahui bahwa bumi ini diciptakan dalam keadaan yang harus digarap, saudara. Kalau bumi ini diciptakan dalam keadaan yang harus digarap, ya, maka di bumi yang baru nanti, keadaan yang sama dengan bumi ini juga harus digarap oleh manusia. Ketika manusia menggarap atau mengelola fasilitas yang telah Tuhan ciptakan inilah, maka ini yang disebut dengan mandat budaya, saudara. Mandat budaya. Di mana mandat budaya yang diemban oleh manusia sebenarnya menunjukkan kebesaran manusia itu sendiri yang diciptakan menurut gambar Allah. Jadi salah satu alasan kenapa manusia diciptakan segambar dengan Allah adalah karena manusia memiliki kemampuan untuk mengelola semua fasilitas yang Tuhan berikan. Karena hanya ketika manusia diciptakan segambar dengan Allah, maka inilah yang membuat manusia memiliki kemampuan untuk berpikir dan berkreasi seperti Allah berpikir dan berkreasi. Berpikir dan berkreasi seperti Allah maksudnya adalah memiliki kemampuan alamiah untuk berbudaya tinggi, saudara. Jadi sudah seharusnya kita tidak boleh berpikir bahwa ketika di Taman Eden, Adam dan Hawa hanya makan minum tanpa kerja, tanpa melakukan aktivitas apapun. Sebenarnya apa yang tertulis di dalam kitab Kejadian 1 kita harus sudah mengetahui. Di mana ketika Allah membawa semua binatang untuk diberi nama oleh Adam, hal itu menunjukkan bahwa Adam atau manusia sudah diberi mandat untuk bekerja. Sudah mulai bekerja. Kejadian 2 ayat 19 sampai yang 20 mengatakan demikian. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Luar biasa. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, dan seterusnya. Nah, ini luar biasa, saudara. Ya, manusia pertama sudah diberi mandat sejak awal oleh Tuhan Allah untuk memberi nama binatang-binatang yang Tuhan ciptakan. Sebenarnya kepercayaan yang Tuhan berikan kepada manusia ini bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri, tanpa perlu manusia. Tapi kalau sampai Tuhan mendelegasikannya kepada manusia, tujuannya supaya manusia pada akhirnya bisa menjadi kawan sekerja Tuhan. Dan betapa agung dan mulianya martabat yang Tuhan berikan kepada manusia, di mana kita dijadikan kawan sekerja Tuhan. Saudara, kita harus bisa menghayati panggilan ini. Karena dengan kita mampu menghayati panggilan ini, kita akan menghargai Tuhan. Kalau orang tidak bisa menghargai bahwa kita ini adalah kawan sekerja Tuhan, ya. Maksud saya, kalau seseorang tidak bisa menghayati bahwa dia adalah kawan sekerja Tuhan, dia tidak mungkin bisa menghargai Tuhan, saudara, dalam setiap aktivitas hidup yang dijalaninya. Ketahuilah bahwa kita ini memiliki martabat yang luar biasa. Meskipun kita orang berdosa, tapi kita diberi kehormatan untuk bisa menjadi kawan sekerja Tuhan. Jadi perintah Tuhan kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden, ya, atau bumi,
yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 15 itu merupakan bukti nyata bahwa manusia itu sudah berkarya atau berbudaya sejak di Taman Eden. Kalimat mengusahakan dan memelihara di dalam Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu untuk menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara. Bahasa teks Inggrisnya adalah to dress it atau to keep it. To dress it atau to keep it. Mendandani dan memelihara atau menjaganya. Ada juga yang menerjemahkan to cultivate it dan keep it, mengelola dan memeliharanya, atau to work it and take care of it, bekerja dan memelihara atau menjaganya. Jadi jelaslah bahwa manusia ditempatkan Tuhan di Eden itu sebagai pengelola atas bumi ciptaan Tuhan. Di kerajaan sorga nanti, saudara, alam semesta yang tidak terbatas ini menjadi sarana kreativitas kerja tanpa batas bagi manusia yang telah disempurnakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan kembali akan memberi mandat manusia untuk mengelola alam ciptaannya yang baru seperti ketika Ia menciptakan bumi yang pertama dan seperti ketika Ia menciptakan Adam dan Hawa. Karena mandat ini tidak pernah berubah, saudara. Oleh karena jelaslah bahwa manusia bekerja bukan hanya ketika ia hidup di bumi ini saja. Saya ulangi sekali lagi. Jelaslah di sini bahwa manusia itu bekerja bukan hanya di bumi ini saja, saudara. Tapi manusia akan tetap bekerja dan mengelola alam semesta yang tidak bertepi ini di dunia akan datang, di dalam kekekalan nanti. Jika sementara hidup di bumi ini, manusia tidak mau bekerja dengan motif kerja yang benar, saudara, maka ia tidak akan dipekerjakan oleh Tuhan di kekekalan. Disinilah kita mengerti pernyataan di dalam Alkitab yang berkata bahwa orang yang malas tidak bisa masuk surga, saudara. Karena orang yang malas adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Dan orang yang selama hidupnya di bumi ini tidak bertanggung jawab, tidak mungkin bisa dilayakkan oleh Tuhan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Jadi sekalipun manusia sudah jatuh di dalam dosa, tetapi perintah untuk kerja ini tidak pernah dibatalkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan memberi perintah dalam hukum yang ke-8, saudara, dari 10 perintah yang Tuhan berikan kepada Musa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, yang berbunyi, jangan mencuri. Hal ini merupakan salah satu petunjuk yang jelas bahwa manusia bukan saja dipanggil untuk menghargai milik orang lain, tetapi juga harus bekerja mencari nafkah dari keringat dan tenaganya sendiri. Oleh karena itu, saudara, barang siapa tidak mau bekerja, padahal ia mampu bekerja, sebenarnya ia telah melanggar perintah Tuhan dan berbuat dosa kepada Tuhan, serta menyangkali hakikatnya sendiri. Kalau seseorang tidak mau bekerja, berarti ia tidak bisa menerima dirinya sebagai oknum bekerja yang diciptakan sehakikat dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemalasan itu suatu dosa. Kemalasan itu adalah dosa. Bahkan Amsal 6 ayat 6, Amsal 30 ayat 25 menasihatkan kepada orang percaya agar belajar dari semut. Tujuannya supaya manusia rajin dan dia bekerja. Jika malas, hal itu adalah sebuah kejahatan di masyarakat. Jika seseorang malas, maka saya ulangi, hal itu adalah sebuah kejahatan di masyarakat.
Karena orang yang malas itu akan menjadi beban bagi masyarakat di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus benar-benar menyadari bahwa kerajaan surga itu bukan alam roh. Bukan alam roh seperti alam hantu. Karena dengan sangat jelas Alkitab menggambarkan bahwa ketika Tuhan Yesus memperagakan tubuh kebangkitannya, maka tubuh yang dikenakan oleh Tuhan Yesus itu bukanlah tubuh maya. Saya ulangi lagi berulang-ulang. Tubuh kebangkitan yang dikenakan oleh Tuhan Yesus itu bukanlah tubuh maya yang tidak berdaging. Jadi tubuh kebangkitan yang dimiliki Tuhan Yesus dan juga yang akan dimiliki oleh semua orang yang dibangkitkan, itu benar-benar tubuh yang berdaging. Dan tubuh yang berdaging ini bisa bersentuhan dengan alam material, saudara. Bisa bersentuhan, pasti akan bersentuhan dengan alam material. Oleh karena itu, saudara, dengan kebenaran ini maka kita bisa menarik lebih jauh lagi bahwa di sorga nanti apa yang pernah ada di muka bumi ini akan diulangi kembali, tetapi dengan kualitas yang jauh lebih sempurna. Dengan kualitas yang jauh lebih sempurna. Alkitab juga dengan tegas berkata bahwa Tuhan itu bukanlah Tuhan atas orang yang mati, tetapi Dia adalah Tuhan atas orang yang hidup. Jadi kerajaan sorga itu adalah alam fisik yang dapat berinteraksi dengan indera yang kita miliki dengan tubuh kebangkitan nanti, saudara. Dengan tubuh kebangkitan nanti. Jadi realitas hidup di dunia yang akan datang itu adalah realitas fisik, bukan alam roh. Karena semua manusia akan dibangkitkan dan Tuhan Yesus sendiri akan tampil dengan tubuh kebangkitannya, saudara. Disitulah kita akan mengenakan tubuh kebangkitan yang sama dengan tubuh kebangkitan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dan bagi orang-orang yang selama hidupnya di bumi ini menjalani hidup seperti yang Tuhan inginkan, dia kedapatan berkenan di hadapan Tuhan, dan ia dilayakkan untuk bersama-sama dengan Tuhan, menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan, dengan mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa. Itu luar biasa. Pernahkah saudara merenungkan seandainya manusia tidak jatuh di dalam dosa? Maka manusia tetap harus bekerja untuk menciptakan kebudayaan dari bumi yang sempurna yang telah Tuhan ciptakan ini, saudara. Karena memang manusia pada dasarnya diciptakan sebagai pekerja. Dan satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang memiliki keberadaan seperti Tuhan sendiri, yang segambar dengan Tuhan atau imago Dei, itu hanyalah manusia. Oleh karena itu manusia belumlah lengkap disebut manusia kalau ia tidak bekerja dan tidak memiliki kehendak, saudara. Karena ketika Tuhan menciptakan manusia dikatakan segambar dengan Tuhan, hal itu berarti manusia juga memiliki pikiran dan perasaan. Sehingga melalui pikiran dan perasaan seperti yang dimiliki oleh Tuhan, manusia menghasilkan kehendaknya. Kalau manusia diciptakan, disebut sebagai manusia yang segambar dengan Tuhan, jadi hal itu berarti manusia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak sama seperti yang ada pada pribadi Tuhan. Dan hakikat ini bersifat kekal, saudara. Sekali lagi, hakikat ini yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak itu bersifat kekal. Artinya sampai kapanpun manusia tetap memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai jiwa atau nyawa. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai jiwa atau nyawa. Nah, dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-39, Matius 16 ayat 25, Tuhan Yesus mengatakan bahwa
Tuhan akan memberi nyawa kepada orang yang kehilangan nyawa bagi dia. Inilah janji Tuhan, di mana Tuhan berjanji akan memberikan nyawa kepada orang percaya yang berani kehilangan nyawa karena dia. Teks aslinya nyawa adalah suke, yang saya ulang-ulang. Artinya jiwa. Kehilangan nyawa di bumi ini berarti rela kehilangan kesenangan dan kewajaran hidup seperti yang dijalani oleh manusia pada umumnya. Kehilangan kesenangan dan kewajaran hidup. Padahal kesenangan dan kewajaran hidup inilah yang dikejar oleh banyak manusia. Tetapi Tuhan justru mengatakan, kalau kamu berani kehilangan kesenangan hidupmu di bumi ini demi untuk mengabdi Aku dan menjalani hidup dengan tidak wajar menurut ukuran orang dunia, maka disitulah kamu akan memperoleh nyawa. Pernyataan ini hanya bisa dimengerti, dipahami oleh orang-orang yang ada dalam perjuangan untuk tidak menjadi serupa dengan dunia. Tapi pernyataan ini tidak bisa dimengerti dan dihayati oleh orang-orang yang mau hidup serupa dengan dunia. Makanya Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Garis bawahi kalimat serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah oleh pembaharuan, dibaharui akal budi pikiran kita dari hari ke hari. Ketika kita terus-menerus dibaharui oleh kebenaran firman hari lepas hari, maka disitulah kita mulai bisa mengerti. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak mungkin bisa mengerti kehendak Allah apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna kalau kita tidak belajar setiap ajaran-ajaran yang diajarkannya, saudara. Ya. Kalau seseorang anak sekolah, dia tidak pernah belajar ajaran yang diajarkan oleh gurunya, dia tidak mengerti ketika diberi soal-soal untuk mengerjakannya, saudara. Tidak mengerti. Nah, demikian juga hal itu terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kalau orang percaya tidak diperlengkapi kebenaran, mulai berjuang untuk menghidupi kebenaran yang dipahaminya dalam keseharian yang dijalaninya, maka dia tidak mungkin bisa mengerti. Kenapa saya harus diminta untuk tidak menjalani hidup sama seperti orang dunia menjalani? Kenapa saya harus menanggalkan kesenangan-kesenangan saya? Apakah Tuhan begitu kejam? Saya mau katakan bahwa itu justru bentuk kasih dan perlindungan Tuhan yang sempurna, supaya kita tidak tersesat di dunia ini, supaya kita tidak menjadi sama dengan kehidupan orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Itu maksud Tuhan. Itu maksud Tuhan. Kalau dikatakan akan memperoleh nyawa, artinya hanya orang-orang yang rela menyerahkan nyawa, menyerahkan seluruh kesenangannya, nyawa, pikiran, perasaannya, dan kehendaknya ia serahkan kepada Tuhan untuk dimiliki Tuhan. Orang-orang inilah yang dapat mengembangkan kemanusiaannya, yang dia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak di bumi baru yang Tuhan akan sediakan. Orang-orang yang berani kehilangan nyawa di bumi, maka ia akan memperoleh nyawa di bumi yang baru yang Tuhan sediakan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini adalah standar atau syarat yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu Tuhan memberi kepada manusia akal budi untuk bisa menimbang, membedakan, dan memilih, saudara. Dengan akal budi yang dimilikinya, manusia dapat mengembangkan hidupnya. Manusia dapat mengembangkan hidupnya. Nah,
Melalui kebenaran ini kita harus mengerti bahwa melalui akal budi atau rasio yang dimiliki oleh manusia, manusia akan mengembangkan hidupnya. Kalau kita tarik lagi lebih jauh, berarti rasio yang dimiliki manusia itu bukan cuma sesaat saja di bumi ini, tapi juga dikembangkan dan digunakan maksimal di dunia yang akan datang. Maka kita bisa mengerti, kalau kita memberikan rasio kehendak, pikiran, dan perasaan kita kepada Tuhan, ya, maka kita bisa menangkap apa yang Tuhan inginkan nanti di langit baru dan bumi baru. Dengan rasio yang kita miliki, kita tetap bisa mengembangkannya dan digunakan untuk di kehidupan di dunia yang akan datang. Dengan otak atau rasio yang dimilikinya, manusia bisa berkarya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak mungkin, saudara, Tuhan menciptakan manusia rasio, memberi manusia rasio yang begitu sempurna hanya untuk sesaat di bumi ini saja. Dari sejak semula Tuhan merancangkan rasio atau otak manusia untuk kekekalan, karena pada awalnya manusia tidak didesain untuk mati. Di bumi ini yang sudah jatuh di dalam dosa ini, justru rasio belum digunakan dan dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan tidak mungkin Tuhan meniadakan fungsi rasio di surga. Manusia diberi Tuhan bakat yang berbeda-beda dengan tujuan agar bakat yang berbeda-beda dan unik ini dari masing-masing pribadi itu dapat saling melengkapi satu dan yang lainnya nanti di kehidupan yang akan datang. Jadi bakat saudara dan bakat saya yang unik itu akan kita kembangkan lagi di dunia yang akan datang. Tetapi sementara kita masih di bumi ini, kita harus mengembangkannya supaya bisa maksimal nanti ketika kita ada di langit baru, bumi baru. Betapa indahnya kalau setiap pribadi saling melengkapi bakatnya masing-masing. Dan inilah kehidupan yang ideal. Inilah kehidupan yang ideal yang akan dijalani oleh setiap orang percaya di langit baru dan bumi baru nanti. Jadi bakat yang dimiliki masing-masing orang hari ini sangat besar kemungkinan akan menjadi bakat abadi yang akan dikembangkan terus di langit baru, bumi baru nanti. Oleh karena itu, kalau Tuhan menciptakan adanya sebuah realitas seni, estetika, semua itu tidak hanya untuk sesaat di bumi ini, tetapi Tuhan mendesainnya untuk kehidupan kekal. Ya, mari kita renungkan bersama. Lagi-lagi saya harus katakan, seandainya manusia tidak jatuh di dalam dosa, segala keindahan yang ada di bumi ini pasti akan dikembangkan tanpa batas oleh manusia demi untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, keindahan itu tidak jadi maksimal. Estetika dan seni itu tidak jadi maksimal. Padahal meskipun sudah tidak maksimal aja, kita bisa begitu kagum dengan keindahan-keindahan alam. Ya, dengan keindahan ciptaan Tuhan, apalagi nanti di langit baru dan bumi baru. Jadi di langit baru dan bumi baru nanti segala keindahan yang telah Tuhan ciptakan dan bakat yang Tuhan taruh dalam diri manusia itu akan dikembangkan tanpa batas. Keindahan, seni, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
akan dikembangkan tanpa batas sampai menjadi sempurna. Kenapa? Karena itu dikembangkan tanpa dosa. Tanpa dosa. Dan semua itu dikembangkan supaya dapat dinikmati oleh manusia. Dan Tuhan pun dapat menikmatinya. Nah, selain manusia sebagai makhluk yang bekerja, saudara, manusia juga juga memiliki hakikat untuk bermain. Homo ludens. Nah, demikian juga di sorga nanti manusia masih tetap bisa menikmati kreasi permainan dan hobi yang bisa dikembangkan tanpa batas untuk kesenangan manusia itu sendiri. Di bumi yang baru nanti manusia dapat menikmati estetika dan keindahan alam yang pernah dilihat di bumi yang sekarang ini. Bahkan keindahan estetika di bumi baru nanti akan jauh lebih indah dibandingkan dengan keindahan estetika yang pernah ada di bumi ini, saudara. Apa saja? Saudara boleh mengatakan bunga-bunga, sungai, pantai, air terjun, semua itu akan ada dan terulang kembali dalam kehidupan di dunia yang akan datang dan dikembangkan tanpa batas. Musik, seni lukis, seni pahat, seni arsitektur, semua itu akan berkembang dengan sempurna. Semua karya seni yang dihasilkan di bumi ini sekarang sebelumnya sempurna, saudara. Oleh karena itu, semua karya seni yang dihasilkan oleh manusia itu akan disempurnakan nanti di langit baru dan bumi yang baru. Bahkan, saudara, sampai pada taraf sangat mengagumkan. Nah, mungkin saudara berkata, ini berkhayal tingkat tinggi, saudara. Tidak, saudara. Kalau kita diisi oleh kebenaran terus-menerus, kita akan membangun logika berpikir yang sehat, cerdas, dan bisa dipertanggungjawabkan secara doktrinal, secara iman. Sorga nanti jelas adalah pengulangan kehidupan yang pernah dialami oleh manusia ketika ia ada di muka bumi ini. Itu yang saudara harus mengerti. Jadi kalau kita ada di zaman sekarang, kita akan mengelola bumi ini sesuai dengan kehidupan yang pernah kita jalani di muka bumi ini saat ini, dan akan kita ulangi nanti di kehidupan yang akan datang. Semua itu akan dikembangkan bagi kemuliaan Tuhan dan kesukaan hatinya, dan manusia pun bisa menikmatinya. Jadi saudara harus mengerti, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ada bakat-bakat terpendam yang tidak pernah diwujud nyatakan ketika masih di bumi ini. Bisa terjadi berbagai macam faktor. Selain faktor manusia telah jatuh dalam dosa, sehingga tidak bisa mengembangkan bakatnya dengan maksimal dan sempurna, situasi dunia yang telah rusak, itu telah memberi peluang. Maksud saya situasi dunia yang rusak tidak memberi peluang kepada manusia itu secara adil, masing-masing manusia adil, untuk bisa mengembangkan bakatnya. Jadi banyak bakat-bakat yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam diri banyak orang, sebenarnya ikut terkubur bersama dengan kematiannya. Nah, bakat-bakat itu akan kembali dikembangkan di dunia yang akan datang nanti, hanya oleh orang-orang yang diperkenan masuk dalam kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, saudara, tidak heran kalau nanti di surga kita akan menemukan kehidupan sama seperti di bumi ini. Tetapi sekali lagi saya harus ulangi dan katakan, kehidupan di dunia yang akan datang itu akan jauh lebih sempurna. Bahkan dengan berani kita mengatakan, kemungkinan besar kita akan menemukan binatang-binatang seperti yang pernah ada di bumi ini. Seperti yang pernah ada di bumi ini.
Karena kalau perintah Tuhan agar Adam memberi nama binatang, berarti di langit baru dan bumi baru nanti, binatang-binatang itu tetap ada. Binatang-binatang itu tetap ada. Pernahkah saudara merenungkan? Kalau sampai Tuhan aja memikirkan sebelum ia menghancurkan bumi ini dengan air bah, maka ia memerintahkan Nuh untuk menyelamatkan binatang-binatang dari air bah. Sebenarnya ini mengindikasikan bahwa binatang pun memiliki tempat dalam alam ciptaan yang Tuhan ciptakan bagi kehidupan manusia di dunia yang akan datang. Jadi dari penjelasan ini jelaslah kita ketahui bahwa di sorga nanti adalah pengulangan dunia, zaman Adam sebelum jatuh dalam dosa, sampai ketika zaman kita, zaman generasi-generasi kita selanjutnya, sesuai dengan kehidupan yang pernah kita hidupi di muka bumi ini, dalam zaman ini, kita juga akan masuk ke dalam kehidupan yang sama di kehidupan dunia yang akan datang. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, saudara, seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, maka manusia harus mengelola bumi ini dan juga jagat raya yang luasnya tidak terbatas. Beranak cuculah, kuasailah. Tuhan sendiri memerintahkan kepada manusia itu. Artinya manusia harus mengelola. Nah, Pak, bagaimana kalau sekarang manusia tidak jatuh dalam dosa dan bumi ini dengan ukurannya ini terbatas? Kan tidak mungkin bisa mengisi manusia. Justru alam semesta atau jagat raya yang tidak terhitung jumlahnya, triliun, itulah yang akan dipenuhi oleh manusia. Dipenuhi oleh manusia. Dengan kemampuan manusia yang sangat terbatas sekarang, kita sudah menemukan alam semesta itu berjumlah triliun. Ya. Nah, semakin teknologi bertambah, akan ditemukan planet-planet baru yang lebih besar. Itu terus akan ditemukan planet-planet baru. Inilah yang membuat kita kagum betapa agungnya Tuhan. Beliau menciptakan alam semesta ini sudah memperhitungkan sampai kekal untuk bisa diisi dan dijalani serta dinikmati oleh manusia, di mana manusia harus bekerja di dalamnya. Jadi manusia tidak hanya mengeksplorasi bumi, saudara, tapi manusia harus menjelajah berbagai planet untuk mempertahankan hidup. Nah, kalau kita mengerti ini dihubungkan dengan etos kerja dan berbudaya, maka kita tahu inilah yang membuat kita sadar manusia harus bekerja. Jadi kerja bukanlah hakikat sementara manusia di bumi ini, tapi hakikat yang bernilai kekal. Oleh karena itu bekerja bukanlah hukuman dan tekanan, tapi kesukaan hidup. Karena dengan bekerja, manusia akan mengembangkan diri dan menikmatinya karena ia sedang menyelenggarakan hakikatnya. Ia sedang menyelenggarakan hakikatnya sendiri. Memang kita tidak tahu bagaimana standar teknologi yang akan diberikan kepada manusia di dunia yang akan datang nanti, saudara. Kita tidak pernah tahu dan kita tidak boleh terlalu jauh berbicara hal itu. Tapi yang jelas di dunia yang akan datang lagi nanti manusia akan hidup dalam kenyamanan yang sempurna. Kenyamanan yang sempurna hanya bisa akan kita nikmati ketika nanti di langit baru dan bumi baru, saudara. Semakin kita bisa menghayati langit baru dan bumi baru yang Tuhan sediakan, semakin kita bisa memahaminya dan kita merenungkan dalam hati. Inilah yang membuat kita membangun sebuah pengharapan
pengharapan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di dunia yang akan datang. Bagi banyak orang pengharapan ini akan dianggap pengharapan yang semu, melarikan diri dari kenyataan. Tetapi bagi orang-orang yang bisa menghayati dengan sungguh kehidupan yang lebih baik yang Tuhan sediakan di dunia yang akan datang nanti, dia akan mempertaruhkan seluruh pengharapannya. Berarti Pak, kita tidak bisa bahagia di bumi. Tuhan bukan Tuhan yang jahat, saudara. Kita bisa berbahagia di bumi ini. Bahkan Tuhan ingin kita berbahagia di bumi ini. Tetapi masalahnya kan begini. Karena bumi ini diisi oleh manusia yang sudah jatuh dalam dosa, keturunan-keturunan sudah dalam dosa, maka kebahagiaan ukuran yang Tuhan inginkan itu bergeser. Nah, manusia menganggap bahagia itu kalau punya harta benda banyak, jabatan tinggi, terkenal, bisa menikmati dunia dengan senikmat-nikmatnya, tanpa memikirkan apakah yang dinikmati ini juga Tuhan ikut menikmatinya. Itu masalahnya. Tapi selama kita bisa menikmati dunia ini, di mana Tuhan juga bisa menikmatinya, dan itu kan melewati sebuah pengalaman subjektif yang bersifat pribadi dengan Tuhan, dan kita tahu, oh Tuhan bisa menikmatinya, dan kita akan menikmatinya. Itu tidak masalah, dan Tuhan justru menginginkan hal itu. Tapi lagi-lagi saya harus katakan, karena manusia jatuh dalam dosa, maka keinginan manusia untuk bahagia itu sudah menyimpang jauh dari yang Tuhan inginkan. Ya, menyimpang jauh dari yang Tuhan inginkan. Kalau kita belajar sampai sekarang tentang sorga, maka kita tahu bahwa di sorga nanti itu bukan cuma sekedar tempat di mana hanya terdapat budaya Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Di sorga nanti bukan tempat di mana hanya terdapat budaya Tuhan. Tetapi juga ada budaya manusia sebagai hasil dari karya atau kerjanya. Tuhan menyediakan sarana bagi manusia untuk berbudaya. Dan selanjutnya manusia yang harus mengembangkannya. Nah, di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-24 dikatakan begini, saudara, kehidupan di dunia akan datang. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dalam teks aslinya, kekayaan itu diterjemahkan dengan dua kata kekayaan. Doksan dan timen, yang artinya kemuliaan dan sesuatu yang berharga. Jadi di dunia yang akan datang nanti, saudara, raja-raja atau orang-orang yang memerintah bersama dengan Tuhan Yesus akan memberikan persembahan kepada Tuhan ke Yerusalem baru. Kalau sampai manusia yang ikut memerintah bersama dengan Tuhan akan mempersembahkan kepada Tuhan, persembahan kepada Tuhan, hal itu berarti manusia harus bekerja, saudara. Manusia harus menghasilkan sesuatu. Kalau dia tidak bekerja, dia tidak akan menghasilkan sesuatu. Lagi-lagi saya harus katakan kepada saudara, pengajaran ini adalah sangat penting supaya kita bisa sampai menghayati dengan kuat betapa indahnya kehidupan di sorga yang Tuhan sediakan. Semakin kuat kita bisa menghayati kehidupan yang lebih baik, yang begitu luar biasa di dunia yang akan datang. Semakin hati kita tidak terikat dengan apapun yang di dunia ini. Karena kita tahu ada yang jauh lebih indah yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalaupun kita harus menjalani hidup, kita menjalani di dunia ini untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajiban kita, untuk mengembangkan potensi dan bakat kita, untuk kita belajar hidup makin saleh di hadapan Tuhan, dan kita tidak membiarkan apa yang ada di dunia ini mengikat hidup kita, tapi kita mau hati kita hanya terikat dengan Tuhan. Semakin kuat kita bisa menghayati itu, maka semakin kita tidak mudah
akan dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi di dunia ini. Banyak orang hari ini terlalu mudah dipengaruhi oleh keadaan di dunia ini. Ketika semua berjalan baik, dia berbahagia. Tapi ketika semua berjalan tidak baik, dia menjadi susah hati, sedih, dan seterusnya. Padahal, saudara, dunia yang sangat singkat ini, yang kita huni ini, tidak menjanjikan apapun. Karena semua yang dunia sediakan itu tidak membuat kita bisa memperoleh hidup kekal bersama dengan Tuhan. Tapi satu yang bisa membuat kita memperoleh hidup kekal, yaitu Tuhan Yesus yang sudah menyediakan, dan kita meresponinya dengan tidak membiarkan hati kita melekat kepada dunia, tapi kita mau melekat hanya kepada Tuhan. Kita mau melekat kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, ya, ketika kita sampai pada titik di mana kita ingin melekatkan hati kita kepada Tuhan, kita tidak akan menanti apapun. Kita tidak menanti bagaimana supaya kita bisa memperoleh berkat yang lebih besar, berkat materi, tidak. Yang kita lakukan, kita menjalani hidup hari-hari dengan tugas dan tanggung jawab kita secara maksimal. Kalau kita diberkati besar, puji Tuhan. Kalau kita tidak diberkati juga tetap puji Tuhan. Kita jauh lebih ringan, saudara, dalam menjalani hidup ini. Kita tidak menjadi serakah. Ya. Percuma kalau sampai orang menjalani hidupnya kelihatan rohani, tetapi sebenarnya casingnya yang rohani, tapi dalamnya duniawi, saudara. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Orang-orang seperti ini mungkin bisa mengerti secara nalar, tapi di dalam batin dia tidak bisa mengerti. Dia bisa secara nalar mengerti kebenaran yang disampaikan, atau dia pun bisa menyampaikan, berbicara, tapi dia tidak bisa menghayati. Dia tidak mungkin bisa menghayati, saudaraku. Ya. Jadi keadaan apapun yang kita alami, atau mungkin bahkan keadaan yang sulit yang hari-hari ini dialami oleh banyak orang. Ya, saya mendengar setiap hari, saya melihat ada orang yang tiba-tiba terpisah dari keluarganya secara tiba-tiba. Ya, anak terpisah dari kedua orang tuanya, atau sebaliknya. Waduh, saudara, itu miris, itu tragis. Tapi satu penghiburan yang kita terima dari Tuhan. Tuhan menyediakan kehidupan yang lebih baik di dunia yang akan datang. Seharusnya itu menjadi pengharapan kita satu-satunya. Seharusnya itu yang membangkitkan kita semangat untuk menjalani sisa hidup ini, supaya kita bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik di dunia yang akan datang. Jauh di sana rumah Bapakku, indah di belakang langit biru. Rindu hati ke sana untuk segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saleh menunggu. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tiada yang ku nanti lagi. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, dimanapun kita berada. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Sekali lagi, tiada yang ku nanti lagi,
apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tanda cinta, tanda cinta dan kerinduanku. Sekali lagi, tanda cinta dan kerinduan. Tanda cinta dan kerinduanku. Bapa, anakmu sudah selesai berbicara, menyampaikan kebenaran yang Bapa izinkan untuk anakmu mengerti, pahami, dan ajarkan. Biar kebenaran yang sudah anakmu sampaikan ini bisa tersimpan di dalam relung-relung hati setiap orang yang mendengarkannya. Dan hidup kami dengan berjalannya waktu diubahkan oleh Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan masih menyapa kami. Dan disitulah kami mengerti bahwa Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami berubah. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita dimanapun kita berada, dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita, Yesus Kristus, penyertaannya dari Roh Kudus, menyertai kita selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.